Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan upaya kita mempelajari filsafat ilmu dan teologi. Kita telah membahas mengenai filsafat pada 2 sesi sebelumnya. Sekarang kita mengakrabkan diri dengan rumah kita sendiri, yaitu teologi pada 2 sesi hari ini, yaitu sesi yang ketiga atau bab yang ketiga, dan sekarang bab keempat. Mengapa orang Kristen seharusnya belajar teologi? Ya, ini merupakan topik yang sederhana. Ya, topik yang sederhana. Namun sebenarnya ini merupakan kajian yang cukup berat. Beratnya itu karena kita harus menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan kita sendiri mengenai keharusan berteologi, satu keniscayaan berteologi. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Kita awali dulu dengan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Satu bagian dari Alkitab maksud saya. Matius 6 ayat yang ke-10. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang saya masukkan dengan teologi. Jadilah kehendakmu, kemauanmu, pikiranmu, hasratmu, idemu di bumi ini seperti di surga. Dan ini terlaksana melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui para teolog yang menjadi instrumen Allah dalam pewujudan God's Kingdom di bumi ini. Pemberitaan Injil yang adalah jantung kerajaan Allah, itulah yang menjadi tugas gereja, ya, tugas hamba Tuhan. Teologi adalah usaha untuk menerjemahkan kehendak Allah, pikiran Allah di dalam dunia, di segala bidang. Menerjemahkan kehendak Allah dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, dalam bidang-bidang apapun. Ya, dalam bidang apapun. Itulah teologi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu pun yang nampak di doa Bapa kami. Ya, di doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Inilah proses berteologi di dalam dunia. Allah tidak berteologi. Yang berteologi adalah gereja. Melalui orang-orang gereja, melalui para pelayan gereja yang berteologi. Sebagai instrumen Allah menghadirkan kerajaannya melalui pemberitaan firman Allah, firman kerajaan dalam bahasa teologi. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teks yang kita baca ini menyampaikan, ini merupakan bahasa doksologi ya, doksologi. Bahasa pengungkapan tentang kemuliaan Allah. Ya, yang sesungguhnya inilah teologi. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Disinilah yang tak terjangkau oleh science and philosophy. Filsafat tidak mampu menjangkau dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Tak dapat dijangkau oleh science and philosophy. Nah, disinilah kita berteologi.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nah ini menyangkut pikiran Tuhan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bicara mengenai kehendak Tuhan, itulah pikiran Tuhan. Lalu bagaimana mungkin siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Apa artinya? Di sini pula saya memberitahu bahwa inilah keterbatasan teologi. Ya. Teologi itu limited. Karena terbatas pada Alkitab firman Allah. Pada pikiran Tuhan yang dibukakan. Padahal sesungguhnya masih ada pikiran Tuhan yang belum dibukakan. Karena pikiran Allah tidak hanya sejauh Alkitab. Pikiran Allah melampaui Alkitab. Kalau pikiran Allah hanya sejauh Alkitab, berarti Allah kita bukan maha besar. Hanya sejauh besarnya Alkitab. Ya, Bapak Ibu, ini namun klimaksnya, bagaimanapun dalam berteologi, kita harus sadar, kita harus mengakui segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Teologi itu dari Dia. Teologi itu oleh Dia. Teologi itu bagi Dia. Apa artinya? Kristus adalah pusat teologi. Ini namanya theocentric teologi. Ya, theocentric teologi yang theocentric. Dan memang teologi itu harus theocentric. Kalau teologi tidak theocentric, ya antropologi, bukan teologi. Kalau teologi yang tidak theocentric, sekali lagi, ya bukan teologi. Itu pastinya demikian. Teologi harus theocentric. Karena dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, tambah lagi, saya mau ajak kita bukan potongan-potongan ayat Alkitab ya, tetapi saya mau menekankan mengenai what is the meaning of theology. Dari teks-teks yang saya kemukakan, kita justru menemukan arti teologi. Sebagaimana yang saya sudah utarakan pada sebagian sebelumnya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu teologi? Teologi adalah suatu usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, tentu dengan cara mempelajari Alkitab. Karena Alkitab adalah kehendak Tuhan, pikiran Tuhan yang telah dinyatakannya secara tertulis. Tadi kita lihat alur ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak itu berkenaan dengan pikiran Tuhan, maksud Allah, ide Allah, hasad Allah, ya, yang dinyatakan di bumi, diwujudkan di bumi, dan tidak boleh berkurang seperti di surga. Tidak boleh berkurang. Pengertian Tuhan, pemahaman Tuhan tentang kehendaknya, pikirannya itu tidak boleh berkurang, harus seperti di dalam surga. Itulah Bapak Ibu. Lalu kemudian kita memperhatikan teks Efesus pasal yang kelima ayat 19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Teologi adalah satu usaha gereja ya mengerti kehendak Tuhan. Karena itu berteologi itu tidak mungkin tanpa berpikir. Berteologi itu berpikir karena mau mengerti kehendak Tuhan. Namun berpikir pikiran Tuhan. Ya. We are thinking about God's thought. Kita berpikir pikiran Tuhan, bukan berpikir imajinasi saya, pikiran saya, tetapi pikiran Tuhanlah yang kita pikirkan. Ya. Dan dalam pikiran Tuhan itu kita menemukan kerangka pikir Tuhan.
kita menemukan logika Tuhan. Bukan logika saya, bukan logika dunia. Ya, kita menemukan, oh ini ya, saya mengerti pikiran Tuhan yang tersusun, teratur sempurna. Tidak mungkin Tuhan sembrono, tidak mungkin Tuhan menyampaikan kebenarannya secara careless, secara sembrautan, karena Dia mengatur hukum keteraturan. Yang menemukan hukum keteraturan, manusia tidak menciptakan hukum keteraturan. Manusia tidak menciptakan hukum kronologi. Manusia hanya menemukan yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu hukum kronologi, hukum keteraturan, hukum nalar, hukum penalaran. Itu bukan ciptaan manusia. Dengar baik-baik. Logika bukan ciptaan manusia. Hukum penalaran itu adalah ciptaan Allah, ditemukan oleh manusia. Oh, begini. Ya. Teologia adalah usaha mengerti kehendak Tuhan. Lalu menerjemahkan kehendak Tuhan ke dalam segala bidang kehidupan. Itulah teologi. Berteologia juga. Maka dari teks di atas ini, tidak berteologia sungguh-sungguh adalah sama dengan orang bodoh. Sebab janganlah kamu bodoh. Ya, perhatian. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan antagoni berlawanan dengan kebodohan. Walaupun dia doktor atom, doktor biologi, doktor fisika, doktor kimia. Tapi kalau dia tidak berteologi, dia doktor bodoh. Bodohnya di sini yaitu tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia hanya mengerti ciptaan Tuhan, yaitu dari atom-atom, senyawa-senyawa yang dia temukan sebagai penyataan Allah. Bukan atom penyataan Allah, tapi dia menggali dari penyataan Allah. Namun kalau hanya mengerti ciptaan Tuhan tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengerti kehendak Tuhan, ini namanya bodoh. Kebodohan yang dimasukkan di teks ini bukan bodoh orang yang tak berpelajar, tapi orang yang tidak berteologi. Kebodohan di sini bukanlah orang yang tidak berpendidikan, bukan orang yang tak bergelar, tetapi kebodohan orang yang tidak berteologi. Jadi sekali lagi, orang yang tidak berteologi adalah bodoh. So, berapa banyak orang bodoh dalam gereja? Yang dipelihara kebodohannya dipelihara oleh pendeta-pendeta. Ya, yang tidak mau mengajar jemaatnya dengan teologi. Yang tidak mau menyampaikan firman Tuhan secara teologis. Yang tidak mau mengakrabkan jemaatnya dengan teologi. Berapa banyak jemaat kita yang bodoh dalam pengertian sebagaimana yang diungkapkan di Efesus pasal 5 ayat 19 ini. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah ini, teologi. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang mengelayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saya sengaja menggarisbawahi dengan warna kuning, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itulah teologi. Jadi kalau ditanya, Pak, berikan pengertian pada saya, apa arti teologi secara sederhana? Yaitu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pak, bagaimana lagi lebih sederhana lagi bahasanya, Pak? Yaitu, mari menikah dengan jodoh
yang kita tahu itu kehendak Tuhan. Kita berteologi ya. Mari mencari pekerjaan untuk anak-anak kita dengan keyakinan pada kehendak Tuhan. Kita berteologi. Ini yang saya maksudkan practical theology. Ya. Langsung menyentuh kehidupan kita di sini. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, lalu berakibat pada hidupmu layak, sehingga hidupmu layak. Dengan kata lain, orang yang berteologi, orang yang layak di hadapan Tuhan adalah orang yang berteologi. Yang tidak berteologi tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Pak, tapi saya kan bukan sarjana teologi, bukan master teologi, nggak banyak teologi. Tidak apa-apa. Saudara adalah jemaat Tuhan, warga gereja, yang tentunya tidak mungkin tidak membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita sedang berteologi. Menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam dunia kerja saya sedang berteologi di dunia kerja saya. Tanpa menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam dunia kerja, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Pekerjaan saya pun, saya bekerja dengan tidak layak di hadapan Tuhan. Sama juga, biarpun saya berkhotbah, kalau saya tidak mengkhotbahkan firman Allah murni dari arti teks yang dipahami oleh si penulis teks dalam inspirasi Roh Kudus, saya hanya khotbah yang saya tahu, yang saya gambarkan, yang saya imajinasi, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Walaupun saya sedang berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Inilah betapa pentingnya teologi. Nah, nanti saya uraikan lebih lanjut teks ini pada besok hari. Pernyataan. Keharusan belajar teologi ditemukan pada arti dan peranan teologi. Kita mau tahu mengapa teologi itu harus? Keharusan teologi itu dipahami dari sejumlah argumentasi yang bertolak dari meaning of theology. Meaning of the word theology. Ya, istilah itu. Meaning of theology. Arti teologi. Arti teologi secara etimologis, ya, etimologis sudah kita tahu ya, dari kata teologia berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Allah, logos berarti perkataan, ide, pikiran, gagasan, alasan, hikmat. Sehingga teologi itu adalah ide Allah, pikiran Allah. Kita teologis mempelajari mengenai ide Allah, gagasan Allah, pikiran Allah. Ya, itulah perkataan Allah. Itulah pengertian etimologis. Pengertian yang harafiah, yang dangkal tentu ya. Namun walaupun dangkal, kita baru menyadari bahwa sesungguhnya pikiran dan perkataan atau ide atau gagasan Allah ini diwahyukannya hanya di dalam melalui Alkitab. Sehingga teologi adalah suatu pikiran yang biblikal, dari pikiran Allah yang biblikal, dari Alkitab. Refleksi mengenai Allah yang Allah firmankan, Allah lakoni, Allah lakukan. Dari Allah, oleh Allah dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, teologi itu kita menemukan hal yang awal mengenai mengapa kita harus berteologi. Karena kita belajar mengenai pikirannya Allah. Kita belajar mengenai gagasannya Allah. Ya, bukanlah. Maka itu para ilmuwan yang menjadi ahli botani, ahli hewani,
ahli tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak berteologi, saudara, hidup saudara sangat-sangat menyedihkan. Walaupun saudara dokter hewan. Tetapi kalau tidak belajar teologi, saudara mau mengerti hewan, hanya belajar pengertian hewan. Mengerti dunia hewan. Ya, mengerti kulit hewan, darah hewan, perilaku hewan. Tapi saudara tidak memberi ruang kepada teologi, saudara menutup diri untuk mengerti, memahami, mengalami gagasan Allah, pikiran Allah. Di sini letaknya betapa pentingnya berteologi dan seharusnya berteologi. Ya, saya katakan orang bodoh kalau tidak berteologi, orang bodoh. Kenapa? Siapa yang tidak mau mengerti pikiran pencipta? Hanya mau mengerti pikiran ciptaan. Lagi pula, menjadi dokter kambing, dokter hewan yang tidak punya pikiran, kita tidak mungkin mengertinya. Paling hanya mengerti kebiasaan, perilaku, instingnya hewan. Sudah bangga dokter hewan. Bukan tidak boleh menjadi ahli, menjadi dokter hewan, tetapi lebih menanjak lagi. Pada waktu mempelajari hewan, kita mempelajari pencipta hewan. Itu loh poin saya. Ya, bisa paham ya? Silakan menjadi ahli manajemen, master manajemen, doktor manajemen. Tetapi jauh lebih bagus dan memang semestinya demikian, kita menjadi ahli mempelajari manajer agung yang menjadi sumber ilmu manajemen. Allah adalah manajer agung. Ya, dia mengatur semua dunia ini dengan secara manajerial. Mulai dari perencanaan sebelum penciptaan. Ini namanya planning. Lalu kemudian dia menciptakan dengan mengorganisir. Ya, dia merencanakan, dia mengorganisir, baru dia mengeksekusi, menciptakan, memelihara providensi, menebus, menyelamatkan. Kemudian dia mengontrol. Dia mengontrol segala sesuatu, dan di antaranya Tuhan mengontrol dunia ini melalui gerejanya. Gerejanya yang memberitakan Injil. Itu controlling. Jadi ada planning, ada organizing, ada eksekusi, pelaksanaan, ada controlling, ada evaluating, ada evaluasi. Setelah Tuhan menciptakan dunia ini, baru dia mulai menyampaikan juga. Sungguh menyesal. Ya kan? Karena manusia jahat adanya. Lalu dia memberikan jalan keluar, solusi, yaitu juru selamat. Dia dinyatakan di dalam Kejadian, proto-evangelion. Sampai pada dia mengangkat dan mengutus nabi-nabi, sampai pada klimaksnya inkarnasi Yesus. Ini semua. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi. Ya, menghakimi. Ada penghakiman final, ada penghakiman aktual. Penghakiman Tuhan tidak hanya berlangsung pada waktu nanti, final judgment, tapi penghakiman Tuhan juga berlangsung setiap hari, setiap saat. Itu namanya evaluasi. So, Allah itu adalah manajer agung. Karena itu kalau ahli manajemen tidak berteologi, maka manajemennya miskin dan timpang. Ini poin saya. Betapa pentingnya berteologi dari kata dari etimologi kata teologia. Theologos. Theos logos. Allah perkataan-perkataan, Allah firman, Allah pikiran, Allah ide. Studi tentang pikiran Allah, mempelajari mengenai pikiran Allah, ide Allah, gagasan Allah yang tertulis dalam Alkitab. Itulah teologi.
Mengapa orang Kristen tidak tertarik pada perkataan Allah, pada pikiran Allah? Ini kebodohan atau kebutaan. Itu jawaban Alkitab loh, bukan saya. Ya, nanti saya bukakan. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Mengapa orang tidak percaya kepada dia? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Mengapa orang tidak tertarik berteologi? Ya, karena pikirannya tertutup. Ya. Dan memerlukan anugerah Allah untuk membukakannya. Lanjut. Arti teologi secara teoritis. Ya, saya sudah lama tulis definisi saya ini. Ini definisi pribadi saya sejak tahun 2009. Waktu saya menulis buku teologi, keunikan teologi di tengah kepalsuan. Yang kemudian saya pertajam, perkuat dalam buku saya ini. Ya, ini buku saya membahasnya lebih diperhalus lah. Inilah pengertian teologi secara teoritis. Teologi adalah suatu aktivitas iman orang percaya yang mempelajari Alkitab, harus dengan sikap dan kerinduan untuk mengalami kemurahannya. Jangan sombong. Berteologi itu mengemis kebenaran pada Allah dengan sikap kerinduan dan humble, memohon God's mercy yang memungkinkan kita dapat mengenal pribadi dan karyanya. Through reading the Bible, we know God's person, we know God's work, karya Allah. Ya, dalam hubungannya dengan semua ciptaan Allah dan semua ciptaan Allah dan manusia, Allah dan hewan-hewan, Allah dan tumbuhan, Allah dan semua jagat raya, planet-planet. Itu semua teologi. Allah dan bumi. Allah bukan ilmu bumi. Allah dan bumi. Allah dan ekologi. Allah dan gunung. Allah dan laut. Itu namanya teologi, sains. Yang belum digarap banyak orang. Dan itu yang sebenarnya menjadi perhatian saya sejak tahun 2015 yang lalu. Dengan teologi integratif. Ya, kalau kita menjadi orang yang sangat menyukai penyembahan, menyembah Allah di gereja, namun tidak ramah lingkungan, ini agak keanehan orang Kristen yang timpang. Ya, tidak suka kebersihan, tidak suka juga memelihara hutan. Ya, tidak mempedulikan keserasian alam, maka ibadah kita timpang. Dan bagi saya itu, mohon maaf, mungkin bukan ibadah. Biarpun kita praise the Lord, haleluya, tetapi kita mengabaikan ekologi, mengabaikan penebangan hutan secara liar. Ini tidak teologis. Maka ibadah kita ibadah yang tidak sesuai. Lanjut. Kita berteologi dengan harapan terjadi perjumpaan, persekutuan dengan Dia yang menghasilkan perubahan worldview. Oh, ini namanya transformasi. Ini yang tadi sebagai syarat berteologi. Terjadi transformasi. Dan transformasi yang mendasar itu adalah transformasi worldview, cara pandang. Ya, worldview, cara pandang. Lalu mengalami kemajuan ke arah kedewasaan. Makin hari makin dewasa. Dewasa berteologi. Dewasa berkehidupan. Kedewasaan berteologi, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi dasar dan menjadi langkah awal bagi kedewasaan pribadi, kedewasaan pernikahan, kedewasaan ministry, kedewasaan berwarga negara Indonesia, kedewasaan dalam bertanggung jawab. Itu semua berawal dan bertolak dari kedewasaan teologi. Orang yang tidak mengalami kedewasaan teologis, maka kedewasaannya timpang. Kita lihat dia cara bicaranya, ya, lalu dia punya kedewasaan pengetahuannya. Namun kita akan temukan kekanak-kanakannya.
di banyak sisi. Di banyak sisi. Karena tidak ada pendewasaan secara utuh, yaitu pendewasaan teologis. Dewasa berpikir secara teologis. Dewasa berkata-kata secara teologis. Dewasa menasihati orang secara teologis. Dewasa berkhotbah secara teologis. Dewasa bersikap kepada suami secara teologis. Dewasa bersikap kepada anak secara teologis. Berdewasa sebagai warga negara Indonesia secara teologis. Demikianlah yang saya masukkan dengan teologi, betul-betul begitu kaya. Baru dalam kedewasaan ini, dalam status dewasa, kita dapat berespon secara bertanggung jawab terhadap panggilan Allah. Menjadi alat misinya dalam dunia. Alat misi Allah melalui militer. Alat misi Allah melalui dunia pendidikan. Guru, dosen. Alat misi Allah melalui dunia politik sebagai politician. Sebagai politisi Kristen. Melalui dunia, alat misi Allah melalui dunia perdagangan. Inilah teologi luas. Bukan hanya terpenjara dalam gedung gereja. Bapak Ibu sekalian. Dengan demikianlah baru yang namanya demi kehendaknya terlaksana bagi kemuliaan Allah di bumi ini. Itulah definisi saya tentang what is the meaning of theology. Apa arti teologi? Dan ini definisi yang teoritis. Mengapa saya menyebutnya definisi yang teoritis? Karena dari sini bisa menghasilkan 300 halaman buku. Nggak perlu yang lain lagi. Dari sini. Ya, pengertian, dasar, signifikansi, sumber, tujuan, dan sebagainya. Ini bisa diurai dari sini. Ya, dipilah-pilah dari sini. Tinggal kita memperkaya dengan pemikiran-pemikiran para teolog yang lain. Inilah sebabnya saya menyebutnya theoretical understanding of theology. Ya, oke, lanjut. Ini yang Pak Joseph tanya. Ini baru salah satu, Pak, dari ribuan kepingan kebenaran. Arti teologi secara praktis. Teologi itu adalah ya sederhana. Dibahasakan dalam bahasa sederhana. Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Pak, lalu apa lagi? Mengenal Allah, Pak, dalam pengertian bersekutu dengan Allah. Orang yang bersekutu dengan Allah sampai menjadi serupa dengan Allah. Apanya? Sifat-sifatnya. Kebaikan, kemurahan, ya. Lemah lembut, tidak arogan, humble dia. Orang seperti ini yang sudah serupa dengan Allah adalah orang yang tidak dipaksa melakukan kehendak Allah. Nah, inilah teologi. Sederhana kan? Bahasa yang sederhana. Saya memberikan satu picture di bawah. Dan sentralnya salib Kristus. Mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Inilah arti teologi yang sebenarnya dialami oleh gereja, oleh jemaat, tetapi tanpa sadar. Ya, mereka tanpa sadar atau kacau, tidak teratur. Ya, yang saya duga kemungkinan besar tidak teratur. Antara mengenal Allah, lalu menjadi serupa dengan Allah, datanglah motivator yang menawarkan karakter building, ya, bagaimana membentuk karakter warga gereja dengan bantuan psikologi. Ini tidak salah kalau teori-teori pengembangan karakter building itu diajarkan, tetapi itu cocok untuk para pekerja di perusahaan. Tapi di gereja harus membangun karakter dari Alkitab, harus berteologi dalam berkarakter. Nah, karakter yang diajarkan oleh
Para motivator itu hanya pendamping atau pelengkap, bukan utama. Sayangnya banyak gereja yang mengkonsumsi pengajaran-pengajaran psikologi mengenai karakter building dari para motivator, mengenai sifat-sifat pribadi yang mulia, tetapi orientasinya antroposentris. Dari saya harus berjuang untuk baik, untuk berpikir positif, untuk berpikir responsible, accountable. Tetapi siapa kita hanya bersandiwara untuk saat-saat tertentu. Tapi kalau Roh Kudus dan firman Allah yang dikemas dalam bahasa teologi, kita ada kekuatan khusus untuk tidak bersandiwara dengan karakter kita. Oke. Inilah arti teologi secara praktis. Nah, sekarang arti teologi secara esensial. 1. Apa itu teologi yang secara esensial? Ya, yang harus dan mutlak ada. Yang intinya apa? Gitu. Teologi adalah bahasa komunikasi manusia dengan Allah dan sesama. Saya belum menemukan tulisan manapun yang membahas ini, tapi pengertian ini saya tuangkan dalam buku ini. Ini bukunya. Saya sudah tuangkan dalam buku ini. 400 lebih halaman lah. 450. Teologi itu bahasa komunikasi. Saya berbicara kepada Allah, saya berteologi. Allah berbicara pada saya, enggak berteologi dia. Berfirman. Firmannya saya respon dengan teologi. Ya, amin. Saya taati, saya beritakan. Itu bahasa. Demikian pula, saya berdoa kepada Allah dengan bahasa teologi. Bapakku yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Wujudkanlah kehendakmu lewat hidup saya. Besok saya akan berkhotbah di gereja. Dan saya berdoa, Tuhan, wujudkan, nyatakan firman-Mu kepada umat-Mu melalui khotbah yang saya sampaikan. Nah, ini doa, saya berdoa. Ini saya sedang berbahasa teologi kepada Allah. Tidak mungkinlah saya pakai bahasa psikologis kepada Allah. Ya, Tuhan, keprihatinan saya. Ini bahasa psikologi ya. Rasanya Tuhan, rasanya ya Tuhan, yang saya rasakan begitu ya Tuhan, tidak mungkin saya berpsikologi. Walaupun ada unsur, nah dengan Bapak ya, walaupun ada unsur ke jiwa, saya berdoa dengan jiwa saya Pak kepada Tuhan. Tetapi tetap secara teologis, bukan dengan kejiwaan. Nah, mulai ini jawaban-jawaban saya juga terhadap bagaimana memahami, mengatakan bahwa teologi itu sederhana. Ya inilah sederhana. Teologi sederhana. Lalu kita berbahasa komunikasi kita dengan sesama kita, dengan ketulusan itu pasti bahasa teologi. Kalau bahasa kita dengan sesama kita bahasa teologi, nggak ada penipuan, nggak ada bohong-bohong, nggak ada sandiwara. Tapi kalau masih bersandiwara itu bukan bahasa teologi di antara sesama. Bahasa teologi saya kepada Allah akan nampak pada bahasa saya kepada sesama. Ya, inilah arti esensial daripada teologi. Maka teologi itu satu keharusan. Karena kita berbahasa. Kalau orang tidak berbahasa, ya tidaklah mungkin dia hidup dalam konteks sosial. Dia sendiri pun akan stres kalau dia tinggal di hutan terus menerus dengan dia tidak lagi berlaku sebagai manusia seutuhnya.
Harus berbahasa. Dan bahasa yang sempurna kita itu adalah bahasa teologias. Bahasa teologis. Itu bahasa yang sempurna dari manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia untuk berteologi. Bukan hanya bersosial. Bukan hanya makhluk sebagai makhluk psikis. Bukan hanya. Tetapi yang menonjol justru manusia diciptakan sebagai makhluk teologis yang berteologia. 2. Teologia adalah kebutuhan utama manusia. Kalau mau sungguh-sungguh primary needs, keperluan utama. Karena kenyataannya, kalau manusia sudah berteologia, maka keperluannya yang lain bukan sesuatu desakan sampai dia harus berdosa. Ya, sampai harus mencuri demi makan minum. Tapi orang yang berteologia tidak mengabaikan makan minum juga. Tapi tidak mungkin sampai menipu orang berdagang dengan penipuan karena mau makan minum. Tapi kalau orang berteologia, maka yang sudah berteologia, dia akan melihat semua hal yang lain sebagai tambahan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini teologia. Berteologia artinya cari dahulu kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itulah teologi. Ya, saya sudah bahas pada awal tadi. Maka semuanya ditambahkan. Mereka-mereka yang belajar sebagai ilmuwan sosiologi, antropologi, psikologi, matematika, dan sebagainya, tanpa berteologia, mereka hanya belajar yang ditambahkan. Tidak belajar yang dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah. Hei orang Kristen, pada waktu engkau mendengarkan kebenaran ini, marilah kembangkan ilmumu, tapi harus dalam bingkai teologi. Supaya ilmumu berkenan kepada Allah, engkau pun berkenan kepada Allah, dan engkau mencapai kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Teologi adalah makanan utama manusia. Yang lain tambahan dan pelengkap. Sayangnya manusia lebih banyak menghabiskan energi dan waktunya untuk mencari tambahan-tambahan, makanan tambahan-tambahan. Tidak berteologia yang adalah makanan utama. Bapak Ibu. Yang ketiga, teologi adalah berhubungan dengan hal yang tertinggi, dengan yang namanya ultimate one. Theos, Allah, logos, perkataan, itu namanya ultimate. Maka berteologi itu satu keharusan. Sangat bodohlah manusia itu kalau dia hanya berorientasi kepada hal-hal yang rendah-rendah, yang bawah-bawah. Tidak berorientasi pada the ultimate one, yang tertinggi, termulia, teragung, yang sebagai manusia. Diciptakan sebagai manusia yang memiliki benih the ultimate one. Berpikir, mengakui ada hal-hal yang tertinggi. The highest thing. Ya, dan teologi memfasilitasi kita dalam hal ini. Filsafat memang seolah-olah juga sama. Memfasilitasi kita berpikir mengenai hal-hal yang supreme, yang unggul, yang the ultimate one, tetapi they don't know. Teologi we know. Kita tahu siapa itu ultimate one. Tapi filsafat they are thinking, they think about the ultimate one,
but they don't know. Unknown ultimate one. But Christian knowing, tahu, known the ultimate one in Christ Jesus, yang menyatakan dirinya. Tapi filosofi, they are talking about the ultimate one, but they could not reach out it. Mereka tidak menjangkaunya. Ya, sehingga mereka pun berkata, yes, we are thinking about it, but we don't know, we can see. We can't see. Kita tidak bisa melihat. We can touch. Ya, just thinking. And just ideal. The ultimate thing itu hanya ideal. Tapi kita tidak hanya ideal. Pribadi agung. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, terpujilah Tuhan. Dalam berteologi luar biasa. Maka saya mengatakan, saya bersyukur saya dicapai Tuhan. Saya bersyukur saya dipanggil Tuhan berteologi. Dan tidak ada kepenuhan hidup yang sesungguhnya tanpa berteologi. Orang yang tidak berteologi belum mencapai kepenuhan hidup. Baru setengah hidup, setengah mati pula. Ya. Saya mengutip satu pemikiran dari Stanley Grants. Dia menulis demikian dan berkata, theology seeks to discover answer to the ultimate questions. Teologi mencari untuk menemukan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tertinggi, teragung, termulia. Teologi. Psikologi, pertanian, matematika, perikanan, ya sosiologi tidak mungkin membahas ini. Karena inilah keharusan berteologi. Teologi satu keharusan di sini. Karena itu pula saya menegaskan untuk ke-70 kali. Orang Kristen yang tidak berteologi adalah kebodohan menurut Alkitab. Menurut firman Tuhan. Ya, jangan bodoh. Mengertilah kehendak Tuhan. Efesus pasal 5. Ya, lanjut. Teologi itu adalah berkenaan dengan hal-hal yang terpenting, terutama, tertinggi. Dan itu berkorespondensi dengan tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Bukan hanya hidup. Kalau hanya hidup, binatang pun hanya hidup. Apa tujuan hidup manusia? Membantu sesama. Belum. Karena binatang pun membantu sesamanya. Binatang. Ya, kita manusia yang lebih dari binatang. Maka tujuan kita harus tidak sama dengan binatang. Menjadi manusia. Hidup. Menjadi hidup. Ya, binatang pun hidup. Menjadi manusia yang menolong sesama. Binatang pun menolong sesama binatangnya. Enggak. Tapi tujuan kita, tujuan tertinggi, yaitu apa? Memuliakan Allah dan menikmatinya. Sebagaimana yang tertuang dalam Westminster Shorter Catechism. Ya, kamus kecil. Pertanyaan nomor 1. Apa yang menjadi tujuan utama manusia ada? Yaitu glorify God and enjoy Him forever. Itulah tujuan tertinggi, klimaks. Dan tujuan ini, Bapak Ibu, adalah tujuan teologi. Makanya teologi, Bapak Ibu yang bekerja di bidang di bidang-bidang non gereja, di pemerintah, di perusahaan, yang mana itu bisa juga mencapai tujuan ini, memuliakan Allah, tapi harus berteologi. Tidak mungkin langsung pertanian langsung memuliakan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin sosiologi langsung memuliakan Allah. Harus melalui pintu teologi. Ya. Dan teologi berkenaan dengan yang terpenting, terutama, tertinggi.
the highest thing, the ultimate one. Itulah. Maka teologi itu satu keharusan, Bapak Ibu. Satu keharusan. Saya berkali-kali mengatakan, ya sorry, saya berat hati juga mengatakannya, tetapi saya mau sampaikan bahwa memang hanyalah kebodohan kalau orang tidak mau berteologi. Sudah diberitahu, itu namanya juga buta. Ya, ada dua. Kebodohan atau kebutahan. Kalau dia tidak tahu ya, gereja juga tidak mengajar teologi, ya itulah kejahatan para pelayan gereja yang membutakan jemaat, tidak mengajar teologi. Dan akhirnya jemaat memang dalam kebodohan. Tapi yang paling parah dalam kebutaan. Karena sudah diberitahu, tapi mokong, tidak mau. Ya, buta namanya. Yang keempat, teologi adalah worldview, cara pandang. Yang membedakan cara pandang saya dengan orang-orang yang tidak beragama sama saya. Tidak seagama maksud saya. Karena worldview agama A, B, C, D itu berbeda. Perbedaan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Zoroaster, Shinto, itu bukan perbedaan pada pola ibadahnya berbeda, Pak. Dangkal jawabanmu. Perbedaannya itu, Pak, pada pemahamannya. Dangkal jawabanmu. Perbedaannya, Pak, pada perbedaan kita, Pak. Dangkal jawabanmu. Perbedaan apa kalau begitu, Pak? Jangan marah dulu. Perbedaannya perbedaan worldview. Worldview itu cara pandang yang memang berbeda, tak mungkin dikawinkan. Sama dengan ateis dan teisme. Panteisme, animisme. Itu namanya worldview. Sedangkan worldview Kristen adalah teisme. Worldview agama lain, deism. Panteisme, panenteisme, ateisme. Nah itu beda. Total sekali berbeda. Maka kalau tanya, Pak, apa persamaan Kristen dan Islam? Kamu mau tanya pada saya? Jangan marah ya. Nggak ada persamaan sama sekali. Kalau persamaan ini, itu dangkal. Persamaan ini, dangkal. 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 Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi pun beda. Pak, berarti kalau Yahudi dan Kristen kan banyak kesamaan. Tidak, total. Ini mari berbicara filosofis. Filosofis jangan kompromi. Kalau berbicara matematika, ya bolehlah ada banyak kesamaan. Kalau sains itu banyak kesamaan. Maka banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia, entah dia Hindu, Islam, Kristen, Buddha, mencoba mencari kesamaan-kesamaan antar agama. Dan itu pekerjaan orang bodoh. Kenapa? Karena mereka mencari kesamaan yang semu. You see? Bukan kesamaan yang esensial. Dan tidak ada kesamaan antara Athena dan Roma. Nggak ada. Kesamaan antara Islam, Kristen, kesamaan sejarah enggak. Kesamaan kitab enggak. Kalau kesamaan istilah, itu sekolah minggu. Kesamaan istilah, Pak, banyak. Ada bahas Allah. Itu dangkal kali kau. Ya, maka itu kalau kita berdebat hanya karena kesamaan itu, benar-benar perdebatan yang memalukan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi bahkan berbeda dengan Kristen karena perbedaan worldview, cara pandangnya. Maka kenapa kita tidak boleh menikah? Mengapa tidak boleh anak-anak Kristen, anak muda Kristen menikah dengan orang beragama lain? Bukan perbedaan agama. Ya. Tapi perbedaan worldview. Tidak mungkin bersatulah keluarga itu. Jadi pasangan suami istri
satu Islam, satu Kristen, satu Hindu, Kristen Buddha, Kristen apa, saya mau beritahu, mereka tidak pernah menjadi suami istri yang sesungguhnya. Wah, goncang ya. Mereka tidak akan pernah menjadi suami istri yang sesungguhnya. Karena apa? Ada hal-hal yang esensialnya mereka bersatu tidak terpenuhi. Ya, worldview-nya berbeda. Ya, sekalipun mungkin si pemudi Kristen ini telah berubah mengikuti agama Buddha. Ya, telah berubah menjadi agama Buddha. Saya bertanya, benarkah dia menjadi Buddha? Ya, ini biasa, disinilah bantuan filsafat. Berpikir secara ontologi, bukan secara tolologi. Bercanda. Berpikir secara ontologi, metafisika. Nah, maka itu sekarang, kalau Bapak Ibu tidak berfilsafat, sangat-sangatlah menyedihkan. Bukan memalukan, menyedihkan. Kalau tidak berteologi, ya memalukan. Mulai ya. Tidak bersains, ya bodoh lah. Kita harus bersains. Biarpun pendeta, ya harus bersains. Oh, sekarang kita aja ini banyak menggunakan teknologi sains kok. Nah, saya pikir harus dijelaskan ini. 5. Teologi adalah hubungan intimasi dengan Allah dan sesama. Ini pun bahasa Pak Yosef. Inilah pengertian teologi secara praktis. Teologi itu bukan hanya omong-omong, tapi hubungan intim. Relationship. Intimate relationship. Seperti yang digambarkan hubungan suami istri. Bapak Ibu tahu kata-kata teologi itu ya dari juga bisa dimengerti dari kata ginosko. Ya, ginoskomai. Ginosko artinya mengenal. Mengenal itu dari kata gnonai. Nah, ginosko gnonai itu artinya mengenal dalam pengertian hubungan yang digambarkan seperti hubungan intim suami istri. Ya. Jadi teologi itu bukan hanya di bibir, bukan hanya di pikiran, tapi di hidup. Kita mengalami hubungan intim dengan Allah. Ya, seintim-intimnya, sedekat-dekatnya. Dan biasanya, Bapak Ibu, hubungan intim ini baru terwujud jika tidak ada kepentingan. Kalau masih ada kepentingan, maka intimasi belum terwujud. Hubungan intim antara Presiden Indonesia dengan rakyat Indonesia hendaknya, kalau mau bilang hubungan antara penguasa, antara pemimpin, maksudnya dengan rakyat, harus tiba pada tidak ada kepentingan. Itu impossible kan? Karena semuanya kepentingan politis, kepentingan ekonomis, dan sebagainya. Tapi saya yakin, kalau kepentingan semakin ditekan, inilah tanda-tanda kedewasaan negara. Negara kita masih tergolong negara kanak-kanak karena masih syarat kepentingan. Sebenarnya seluruh kepentingan bangsa kita sudah terangkum dalam 5 sila Pancasila. Tapi kalau masih mau tambah kepentingan-kepentingan lain, saya mau beritahu, inilah kekanak-kanakan rakyat Indonesia. Saya masih melihat jauh ke depan Indonesia. Biarpun pembangunan Indonesia makin maju, banyak airport maju, transportasi maju, tapi manusianya tidak semaju pembangunan, Bapak Ibu. Jangan tersinggung. Manusianya tidak semaju pembangunan. Ya, saya bersyukur ada Jokowi, presiden kita, lebih bagus dari pertama dari tidak ada. Yang kedua,
daripada yang ada, yang pernah ada, ya, yang pernah ada. Tetapi saya belum puas. Ya, saya berharap akan datang Arjuna. Tetapi juga ini mimpi juga. Karena Arjuna ini datangnya dari rakyat, Pak. Bukan dari Arab. Bukan dari Amerika, bukan dari Belanda, bukan dari negara Kristen, bukan dari sorga, tapi dari rakyat. Hanya rakyatnya kanak-kanak, susah. Rakyatnya kanak-kanak. Jangankan rakyat, anggota dewan aja kanak-kanak. Saya mempunyai sejumlah argumentasi kekanak-kanakan mereka. Ya, benar-benar kekanakan. Saya punya argumentasi. Saya sudah tulis buku, Bapak Ibu. Jadi saya ngomong begini ini karena sudah hasil pergulatan saya dengan sejumlah pemikiran yang tertuang dalam sejumlah buku. Ya, dan saya lebih banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang di luar Indonesia daripada penulis Indonesia tentang Indonesia loh. Mungkin lebih jujurlah orang-orang luar menulis orang-orang tentang keadaan kita daripada kita. Apalagi oknum-oknum di pemerintah. Mau menulis tesis, disertasi, buku tentang apa adanya Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sulit. Ya. Tetapi sekali lagi, bicara mengenai hubungan. Teologi itu menyangkut hubungan. Dan hubungan ini bukan hubungan tanpa kepentingan. Hubungan kepentingan. Hubungan tanpa kepentingan. Itulah teologi. Wow. Dan yang terakhir. Teologi adalah keindahan yang tiada taranya. Mengenal Allah. Ya. Wah, kagum. Mengenal penciptaan, sumber keindahan yang membuat semua indah. Mengenal teologi itu keindahan yang tiada taranya. Dan karena itulah sebenarnya jemaat saat beribadah hanya ada pengaguman, mengagungkan Allah karena kagum dengan keindahan Allah. Wonderful. Wow, wonderful, awesome, ajaib benar. Ya, tapi kalau Tuhan masih banyak cerewet ngomong-ngomong tentang Tuhan dan lebih banyak imajinasi pribadi tentang Tuhan, ya dia belum berteologi dan dia buta terhadap keindahan Tuhan. Karena bagi saya, keindahan Tuhan tidak dapat tercakup oleh kata-kata. Sampai kita terdiam. Wow. Sampai terdiam. Itulah orang berteologi memimpin kita sampai kita terdiam. Hanya ada pengakuan. You are. You are. You are. You are. Kalau orang Kristen masih banyak meminta, sebenarnya juga mereka sangat miskin teologi. Tapi kalau dia jarang meminta, lebih banyak mengakui, saya mengakui kebesaranmu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tidak satupun peristiwa yang luput dari kekuasaanmu Tuhan. Ini doa pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Jangan Tuhan, saya minta ya Tuhan, kirim hikmat kepada lurah. Ya, itu masih oke lah, tapi dangkal. Saya akhiri dengan peranan teologi. Cepat ini sudah konklusi. Bahwa teologi itu satu keharusan. Karena kita sudah mengerti dari istilah etimologi kata, pengertian teologi secara teoritis, pengertian teologi secara esensial. Ya, kemudian mengapa teologi satu keharusan?
dan bodohlah jemaat Kristen yang tidak berteologia. Ini pun diperkuat dengan argumentasi mengenai peranan teologia sangat penting. Satu, memberi petunjuk untuk hal-hal yang terutama, tertinggi pada orang percaya. Ya, ini memberi petunjuk. Dua, teologi menuntun dan mendorong orang giat dan teratur baca Alkitab. Seperti tulisan John Calvin. Semua buku yang dia tulis, dia menekankan, my purpose to write this book, supaya menjadi pengantar bagi orang Kristen membaca dan mengerti Alkitab. Jadi teologi menolong orang mengerti Alkitab. Orang yang tidak berteologi sangat sulit mengerti Alkitab. Ya. Yang ketiga, teologi mendasari semua pemahaman dan perbuatan orang Kristen. Mendasari. Apa artinya? Semua pemikiran dan semua perbuatan orang Kristen yang tidak berdasarkan teologi, maka nilainya kecil. Bahkan mungkin tak bernilai di mata Tuhan. Semua peran kita sebagai guru, advokat, ahli hukum, dosen, dan petani, peternak, nilai kita di bidang kita masing-masing hanya bernilai di mata Allah apabila ditopang, dibangun. Semua yang kita lakoni ini dibangun dan ditopang oleh teologi. Mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Maka berarti. Yang keempat, teologi menguji semua dasar dan keyakinan dan pengajaran Kristen. Bagaimana mungkin Bapak Ibu jemaat sekalian mau mengerti ajaran di gereja bengkok dan lurus kalau tidak berteologi? Tidak mungkin dapat membedakan ajaran sesat karena mereka juga menggunakan Alkitab. Para penyesat itu juga, mereka juga mengklaim diri ahli kitab. Dan bahkan mereka banyak menggunakan ayat-ayat kitab suci. Jemaat yang tidak belajar teologi akan sangat mungkin disesatkan oleh para penyesat. Ya. 5. Teologi menghidupkan dan menjawab semua yang namanya blind spot ilmu pengetahuan. Banyak hal yang tidak dapat dijawab oleh sains, namun itu dapat dijawab oleh teologi. Termasuk mengenai kehidupan setelah kematian, mengenai jiwa manusia terdalam yang tidak dapat diketahui oleh psikolog, psikiater, tapi sebenarnya dapat diketahui oleh teologi. Banyak ruangan-ruangan dalam diri manusia yang tak dapat diketahui oleh para ahli fisiologi, ahli biologi. Teologi lah yang menjawabnya. Inilah yang namanya teologi menjawab blind spot science. 6. Teologi mengkonstruksi keyakinan dan pengajaran Kristen dari Alkitab. Hanya teologi lah yang mengkonstruksi pengajaran keyakinan iman Kristen. Tidak bisa kita menyerahkan pada orang yang hanya baca Alkitab, nggak belajar teologi, lalu dia susun, Pak tolong susun pengajaran tentang Allah Tritunggal, Roh Kudus, tentang gereja. Dia pribadi tanpa belajar teologi, langsung baca Alkitab. Itu namanya dia kembali pada gereja mula-mula. Pada para rasul. Dan dia bukan rasul. Dia mungkin hanya sul-sul lah. Samsul lah. Bukan rasul. Itu. Karena ini orang sombong gitu loh. Saya nak berteologi. Saya hanya baca Alkitab. Dia sedang mensejajarkan dirinya dengan para rasul. Itu nak tahu malu. Yang tahu malu, kuliahlah. 7. Teologi memperdalam pemahaman dan mempercepat pertumbuhan iman serta memperkaya karakter orang Kristen. Saya pikir tinggal kita aminkan seperti yang saya sudah uraikan tadi. 8. Teologi memperlengkapi dan membentengi iman pemahaman orang percaya. Karena
Dengan teologi orang bertumbuh dalam iman. Dengan teologi orang dibentengi dari serangan-serangan roh-roh jahat dan juga serangan ajaran-ajaran sesat. Teologi membentengi pemahaman. Jadi yang kita perlu bela ini pada pemahaman orang Kristen. Yang mungkin pemahamannya kurang, lemah, atau bengkok. Teologi yang meluruskan, teologi yang menolong. Ya, kita tidak meluruskan kebenaran. Kita tidak membela kebenaran. Yang kita bela yaitu pemahaman orang tentang kebenaran. 9. Teologi yang memurnikan semua motif hidup dan pelayanan orang Kristen. Semua bentuk pelayanan gereja yang tidak teologis, tidak murni. Dengar baik-baik. Semua bentuk motif program gereja yang tidak teologis adalah pelayanan yang tidak murni. Karena murninya segala bentuk pelayanan kita harus teologis. Apa artinya? Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam arah mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu mau program tidak membuat orang mengenal Allah, nggak teologis. Program gereja yang membuat orang tidak bersekutu dengan Allah, nggak teologis. Program gereja yang tidak membuat orang mengalami proses transformasi karakter Allah, tidak teologis. Itu maksud saya, nggak berkenan. 10. Teologi yang memaknai pengalaman baik dan buruknya orang percaya. Apapun peristiwa, kesulitan, kesusahan, kemenangan, kejayaan, dan baik buruk manusia hanya dapat diterima secara teologis. Ya, kalau secara sosiologis kita patah hati. Ya, dengan semua kesulitan. Lalu kita akan protes dengan sosiologis, dengan orang-orang buruk yang ada di lingkungan kita. Kita kecewa dengan mereka. Tapi kalau teologi lain, akan melihat Allah sedang mengukir hidupmu melalui perilaku orang yang buruk terhadap dirimu. Ini teologis. Ya, oke, kamu rugi hari ini karena kamu sembrono. Kamu berpikir teologis lagi, menjadi orang yang bijak. Ya, secara filosofis jangan terburu-buru. Harus wait and see and prayer. Ya, teologis. Dan mempertimbangkan. Tapi juga memang Allah membukakan kesembronoanmu dengan kerugianmu. Karena ternyata hatimu cenderung sembrono. Lalu kamu rugi 10.000 nggak susah. Rugi 20.000 nggak susah. Tiba-tiba rugi 100 juta, baru kaget. Akhirnya, oh Tuhan, kamu rugi 10.000 nggak cari Tuhan. Rugi 20 juta, baru cari Tuhan. Ternyata kamu kerugianmu itu bergantung pada nilai 20.000 atau 100 juta. Sorry. Inilah yang saya namakan teologis, Bapak. Ini teologis. Bapak itu kaya sekali. Saya nggak tahu bagaimana mengungkapkan betapa kayanya dan betapa indahnya, betapanya itu loh. Ya. Nah, 11. Teologi mendinamiskan dan memaksimalkan hidup dan pelayanan orang percaya. Hamba-hamba Tuhan. Tidak akan ada pencapaian hidup maksimal tanpa teologi. Kalau mau maksimal oleh karena pencapaian fisikal, pencapaian lahiriah, itu mohon maaf. Orang ateis pun lebih hebat dari kita. Ya. Orang ateis banyak yang lebih kaya, lebih sehat lagi. Giginya walaupun sudah 70 tahun masih lengkap. Orang ateis banyak. Maka itu pendeta-pendeta yang Abul Nawas, jangan suka janji bohong pada jemaat. Kalau sudah ikut Tuhan, gigimu bertahan. Akan tahan lama. Ini Abul Nawas betul. Padahal banyak orang ateis, bahkan pembunuh yang giginya lengkap daripada orang yang setia pada Tuhan, giginya tinggal gigi palsu. Nah, inilah yang saya katakan agak berpikir drastis lah gitu. Menurut saya, hidup manusia mencapai maksimal secara teologis.
Karena kalau mencapai maksimal secara sosiologis, banyak teman, suka teman, juga itu nggak sempurna. Mencapai maksimal karena antropologis, karena psikologis, saya tentram Pak, tentram rahayu. Karena istri saya namanya Jeng Rahayu. Ya, itu juga enggak, itu dibuat-buat. Kerahayuan kita ini ada kerahayuan teologis yang tidak akan lapuk oleh hujan atau luntur oleh matahari. Inilah kerahayuan. Ya tentu juga saya mengalami kalau dimarah orang yang sakit hati juga, tapi nggak perlu simpan dendam, berobat juga. Oke, sudah. Tuhan juga ingatkan, memang kamu patut dimarah, Stevi, karena kamu sembrono. Iya, Tuhan. Karena saya juga mau merendahkan dirimu, kamu kadang-kadang sombong juga sih. Saya mau kamu dibentak oleh orang lain supaya saya lihat kamu rendah hati. Ya Tuhan. Inilah. Jadi hal yang buruk menjadi indah dengan Tuhan. Karena teologis. Tapi kalau nggak teologis, kurang ajar. Saya sudah tua loh, masa dimarah oleh anak muda? Gitu loh. Ini nggak teologis. Kalau teologis, ya anak-anak pun menegur saya. Ya mungkin pertama kaget. Oh, kemanusiaan kita muncul. Tapi mulai proses teologi. Oh enggak, Tuhan mau memang menegur saya. Ya itulah teologis ya. Oke. Sebagai penutup. Teologi adalah pemikiran yang tertinggi manusia mengenai Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lain mengenai yang maha tinggi. Dan diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di segala bidang. Itu namanya teologi. Ini bisa dijadikan kutipan Sandy. Teologi adalah pemikiran tertinggi, di foto aja. Tertinggi manusia mengenai Allah yang maha tinggi, diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di segala bidang yang maha rendah. Boleh tambah maha rendah di situ. Karena manusia itu maha rendah. Allah itu maha tinggi. Tetapi yang maha tinggi ini datang kepada maha rendah, membawa kemahatinggiannya, dan menerjemahkan kemahatinggiannya itu kepada hati manusia yang maha rendah. Jangan sudah rendah lagi, lalu nggak ada maha tinggi. Sudah, itulah. Saya pikir orang-orang yang sempurna sombong itu, yaitu sudah sombong yang tanpa berteologi. Kalau orang sombong ada sedikit berteologi, masih oke lah. Sorry, bercanda. Bercanda. Terakhir. Sebagaimana nyanyian para malaikat yang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang dikenannya. Ini teologi. Bahwa teologi itu adalah bahasa kemuliaan bagi Allah, tapi juga adalah bahasa damai sejahtera bagi manusia. Itulah teologi. Tapi bagi manusia yang berteologis, bagi manusia berteologi, karena yang dikenannya, ini yang dikenannya, Lukas 2 ayat yang ke-14. Sekian dan terpujilah Tuhan. Terima kasih